Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Yes, pastinya hari ini sangat luar biasa buat anak-anak Tuhan. Apalagi yang hadir pada saat ini. Tentunya kita datang dengan suatu sukacita yang luar biasa. Di mana hari ini adalah hari yang sangat spesial. Di mana kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Sungguh luar biasa ya. Pada kesempatan ini adalah suatu janji penggenapan ketika dia mati, bangkit, dan sekarang dia naik ke surga. Itu ada janji yang Allah Bapa kasih buat anak-anak Tuhan juga di tempat ini. Ada amin? Ya, saya juga ingin menyapa baik yang ada di sini maupun yang selalu setia mengikuti ibadah kita lewat online. Selamat beribadah, semoga kita semua hari ini diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang kebetulan hari ini, firman Tuhan kita hari ini akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Pastor Daniel Susanto. Dan tentunya para tim worship yang sudah standby di belakang sini. Beri tepuk tangan dulu dong buat tim worship. Dan tentunya para pelayan Tuhan, multimedia, usher semuanya. Kita mau semangat hari ini, ada amin? Ya, ibu semua, bapak ibu, ayo saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Ayo kita kasih salam kiri kanan kita. Kita mau kasih saling memberkati satu sama lain. Jangan lupa kasih senyum yang terbaik buat hari ini. Ibu-ibu bisa duduk kembali, kita akan menyaksikan video. Dalam doa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh indah dan luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Biar hari ini Tuhan, pemulihan boleh terjadi di tempat ini Tuhan, kesembuhan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Bapa. Kami siap menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara semua hari ini bersuka cita, amin. Amin. Boleh salam kanan kirinya, minimal 5 orang bilang kamu lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus, amin. Dia Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia gak cuma mati buat Bapak Ibu Saudara, dia gak cuma mati untuk menebus dosa setiap kita, tapi dia menang dari maut, dia bangkit buat kita semua. Dan dia juga naik ke atas surga untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita semua, amin.
Tapi Tuhan gak pernah lupa sama setiap kita. Dia memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita supaya kita semua punya kuasa. Amin. Percaya kita semua punya kuasa. Amin. Kita mau merayakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita memuji nama-Mu Tuhan. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia begitu baik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang merasa lebih dari pemenang, katakan lebih dari pemenang dalam segala dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Puji Tuhan. Amin. Boleh kok aja kita nanti joget sama-sama. Oke, kurang semangat kayaknya amin ya. Amin. Amin. Ku kan bangkit Tuhan.
Kami mau terus menyebarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Biar mulut kami mau terus memuji Engkau Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. NIC katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja, Raja di atas segala raja. Tuhan Dialah Raja. Mari semua umat-umat pilihan Tuhan, kita katakan dengan iman kita. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, Yesus lidah mengaku. Sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus hanya Engkau Yesus, Raja segala raja. Dialah Raja. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Boleh kita tepuk tangan kita di atas kepala sama-sama. Lebih keras lagi katakan. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku hanya Engkau Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja. Dialah Tuhan, Dialah Raja.
sukacita Tuhan karena Engkau. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita mau tetap menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Sungguh kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Hari ini Bapa kami mau berserah Tuhan. Hari ini kami mau membiarkan Roh Kudus-Mu yang berbicara bagi setiap kami Bapa. Yes, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sama-sama kita mau undang Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Yes, mengalir Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Sungguh tiada yang mustahil
atas segala sakit penyakit kami Tuhan. Di atas segala masalah-masalah hidup kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang jauh lebih besar Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang sanggup. Gak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus percaya Tuhan. Biar iman kami boleh terus bersandar kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Yes. Bapak Ibu Saudara, percaya Roh Kudus hadir di tempat ini, amin. Percaya Roh Kudus hadir bagi setiap kita, amin. Yes. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Walau kadang Tuhan, kami sering rasanya gak bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kadang rasanya mukjizat udah gak terjadi lagi dalam hidup kami Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus gak pernah berhenti bekerja dalam hidupmu, amin. Seperti anak panah yang harus ditarik dulu ke belakang buat dia bisa melesat maju ke depan. Percayalah, Tuhan gak pernah berhenti bekerja dalam hidupmu. Karyanya selalu indah, waktunya selalu tepat, amin. Tugas kita hanya untuk berserah, percaya sama Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Biar kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan, tercurah bagi setiap kami. Satu persatu Tuhan, tiada yang Kau lewatkan Tuhan. Biar hari ini Bapa kami mau terima kuasa yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami pulang, kami gak sama lagi Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Yes. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Terima kuasa Tuhan, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Coba katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Yes Tuhan, kuasa-Mu tercurah di tempat ini Bapa, melawat setiap kami Tuhan. Yeah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Katakan lebih lagi, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kami terima kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, sungguh kami rasakan kasih-Mu begitu besar Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Kami percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini.
kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu. Sungguh kami berharga di hidup-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tahu isi hati setiap kami. Kau tahu yang kami perlukan. Kau tahu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Terus kami mengundang Roh Kudus memenuhi setiap kami. Biarlah kekuatan-Mu Tuhan meliputi setiap kami. Sama-sama kita menaikkan pujian. Kami undang Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini.
musik mengalun dengan lembut, kita mau rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang mau turun ke dunia bagi setiap kami. Engkau Allah yang mau mati bagi setiap kami. Bahkan Engkau Allah yang mau naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami yang hadir di tempat ini, Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu yang indah. Kami mau tahu rencana-Mu atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat worship team, buat production team, juga buat para pelayan Tuhan, usher, guru-guru Kid Church, para pendoa, juga siapapun yang terlibat pelayanan pada hari ini. Kita mau berikan aplaus yuk buat setiap mereka. Ya, pagi hari ini siap dengar firman Tuhan? Amin. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dalam ketetapan pemerintah RI SKB 3 Menteri tahun 2025 tanggal 29 Mei tahun 2025 hari ini, seluruh Indonesia menyebutnya sebagai hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Sadarkah kita bahwa istilah Isa Al-Masih telah diganti menjadi Yesus Kristus? Dalam kalender Indonesia sejak 29 Januari tahun 2024 melalui keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024, nama Isa Al-Masih diganti menjadi Yesus Kristus. Kita berikan aplaus yuk buat negara kita. Perubahan itu berlaku untuk hari libur nasional seperti kelahiran Yesus Kristus, wafat Yesus Kristus, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Dulu namanya kelahiran Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi sekarang dengan keputusan Presiden, seluruh Indonesia bisa menyebutnya Yesus Kristus. Artinya kita harus bersyukur kita ada di negara yang mengakui Yesus sebagai Kristus. Dari kata Kristos atau Mesias, artinya yang diurapi Allah. Jadi satu Indonesia akan bilang hari ini adalah hari kenaikan Yesus yang diurapi Allah, yaitu Kristus. Ya, betapa bangganya kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Kembali kepada hari kenaikan Yesus Kristus. Ia naik ke surga dan meninggalkan pesan penting bagi setiap kita. Yohanes 14 ayat 2 berkata demikian. Yohanes 14 ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan kita baik ya, mau datang ke dunia, mau mati buat kita. Dia mengalahkan maut, bangkit, dan nggak sampai di situ. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita.
Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, jadi ada tempat yang Tuhan siapkan. Nah, artinya di bumi ini kita hanya berkemah sementara. Ini yang harus kita pahami. Nah, tema hari ini yang saya mau sampaikan, where do you want to finish your life? Di mana kamu akan mengakhiri hidupmu? Bapak Ibu Saudara bisa jawab secara pribadi. Di mana Bapak Ibu Saudara ingin mengakhiri hidup Bapak Ibu Saudara? Ya, pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam dari tema ini, ada dua kata pertanyaan penting bagi kehidupan kita. Kata ini yang pertama adalah siapa, yang kedua adalah kemana. Ya, siapa dan kemana. Di muka bumi ini ada banyak agama dan kepercayaan. Siapa dan kemana merupakan sebuah clue penting yang sangat menentukan. Yang pertama, siapa yang kau ikuti itu menentukan engkau akan dibawa kemana. Ya, jadi yang pertama, siapa yang kau ikuti itu menentukan engkau akan dibawa kemana. Agama boleh banyak, kepercayaan boleh banyak. Bapak Ibu Saudara nggak salah pilih Yesus. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, kitab suci menyatakan demikian. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus. Ya, jadi poin pertama, siapa yang kau ikuti itu menentukan engkau akan dibawa kemana. Makanya orang yang meninggalkan Yesus itu pasti akan menyesal suatu ketika. Hal yang kedua, kemana engkau diarahkan itu akan menentukan di mana engkau pada akhirnya. Ya, kemana engkau diarahkan itu akan menentukan di mana engkau pada akhirnya. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada nggak yang model kayak begitu selain Yesus? Nggak ada. Ya, dikatakan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Karena tujuan Yesus adalah supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Nggak ada yang seperti Yesus. Ya. Dan hal ketiga yang kita bisa pelajari, dan sosok yang membawa kita kemana itu sangat ditentukan oleh dari mana sosok tersebut berasal. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dialah Yesus. Ya, jadi sosok yang membawa kita kemana itu sangat ditentukan oleh dari mana sosok tersebut berasal. Banyak kepercayaan agama menjanjikan sorga, tapi dia nggak tahu sorga ada di mana. Nah, dalam hal ini adakah kita berani berkata bahwa semua agama itu sama? Nggak cuma orang awam, kadang pendeta aja suka ngomong gitu. Semua agama sama, bro. Ya. Adakah kita berani berkata bahwa semua Tuhan itu sama? Nah, semua agama menjadikan manusia mencari Tuhan, dan agama tersebut menjanjikan sorga. Tetapi hanya kekristenan di mana Tuhan yang mencari manusia dan sudah menyediakan sorga, karena Dia dari sorga. Ya, ini harus kita pahami. Ya, adalah sesuatu yang jahat jika kita sampai berkata bahwa semua agama itu sama. Itu jahat. Saya mau bilang itu jahat. Saya mau kasih ilustrasi, saya butuh bantuan 4 orang wanita, tapi kalau bisa ibu, 4 orang ibu.
dan satu pria anak muda. Nah, satu pria anak mudanya Adrian deh, boleh minta tolong. Ayo Ibu, mungkin Bu Ana, terus ayo 4 orang Ibu boleh. Kita naik ke atas yuk. Ya. Oke, nah ya berbaris ya. Ayo kita masuk YouTube nih, Ntar ada lihat di TV ya. Ibu Ana boleh di sini. Ya, ya jadi ini ada 4 sosok ibu ya. Nah ini ada Adrian. Ya. Adrian ini anak kandung dari Ibu Ana. Ya, di sini ada Ibu Ika, Ibu Feni, Ibu Novi. Ya, mereka nih berkawan semua. Mereka sangat baik. Ya, Ibu Ana ini sebagai ibu kandung membesarkan Adrian. Ya, dia melahirkan Adrian, kemudian memberikan nutrisi yang baik, sekolah yang baik, pergaulan yang baik. Begitu juga Ibu Ika. Ibu Ika juga baik. Dia bahkan sering bantu biaya sekolah Adrian. Kemudian Ibu Feni juga baik, sering memberikan nasihat, memberikan hikmat, sehingga Adrian juga berhasil. Kemudian Ibu Novi sering mendoakan Adrian juga untuk berhasil. Mereka semua baik. Tapi kalau suatu ketika Adrian berkata bahwa kalian ibu semua sama di mata saya. Saya yakin Ibu Ana pasti akan sedih. Karena Ibu Ana yang melahirkan 9 bulan dalam kandungan. Kemudian dia memberikan nutrisi, menjaga kandungannya dengan baik. Membesarkan dari kecil, bahkan begadang gendong anaknya. Waktu Adrian masih bayi. Bahkan sampai dewasa, dia pun masih bimbing. Sekolah pun masih diarahkan. Dan banyak hal yang dilakukan oleh seorang ibu. Ya. Tetapi kalau Adrian bilang bahwa kalian semua sama di mataku, saya mau bilang, Ibu Ana pasti akan sedih. Begitu juga dengan Tuhan kita, Yesus yang udah datang ke dunia. Bahkan dia mau berkorban buat kita dengan darahnya yang tidak bisa dihargai dengan nilai apapun. Ya, kemudian dia menyatakan kealahannya dengan dia bangkit dari mati, bangkit dari maut. Kemudian dia masih naik ke sorga, menyediakan tempat buat kita. Terus kita bilang bahwa semua agama sama. Saya yakin itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang menyedihkan. Makanya sebagai orang Kristen, kita harus tegas berani bilang bahwa Yesusku luar biasa. Yesusku itu Tuhanku. Nggak ada yang sama seperti dia. Ya, dimanapun kita harus menyatakan itu bahwa Yesusku itu beda. Kekristenan itu beda. Ini bukan bicara soal sombong atau ngerasa paling benar, tapi ini firman Tuhan. Jadi kita harus berani menyatakan itu. Bahkan sangat disayangkan kalau seorang hamba Tuhan pun berani bilang bahwa semua agama sama. Asal melakukan kebaikan bisa masuk surga. Saya mau bilang, yang punya surga itu Yesus. Yang lain tuh enggak punya apa-apa. Sales ya? Oh ya, sales ya. Ya. Jadi Tuhan kita tuh luar biasa. Jangan pernah jual Tuhan kita. Jangan pernah malu mengaku bahwa dia itu Tuhan yang luar biasa. Jangan kita ngerasa kuno kayaknya kita kalau ngaku-ngaku Yesus sebagai Tuhan. Itu kan 2000 tahun yang lalu. Sekarang zaman udah modern. Saya mau bilang Yesusnya gak berubah sampai sekarang. Ya, jadi ada perbedaan antara semua memang berbuat baik, tetapi ada seorang ibu kandung yang mau berkorban nyawa waktu melahirkan, yang mau menderita buat anak kandungnya. Dan kita gak bisa samakan itu dengan yang lain. Ya, kita berikan aplaus yuk buat para ibu. Silakan dulu. Adrian ntar dulu. Nah, ingat drama waktu Yesus. Nah, ini Adrian waktu itu jadi Yesus nih. Ya, Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Ya, dia disiksa. Ya, dia dihina. Ya, bahkan banyak hal yang sebenarnya nggak layak dia terima, tapi itu dia terima. Buat siapa? Buat kita. Adakah kita mau jual Yesus bilang bahwa sama aja bro, semua agama?
Kita harus bangga. Simpan itu baik-baik di hati kita. Kita bangga. Ya, jangan samakan Yesus kita dengan yang lain. Hari ini kita memperingati dia naik ke surga. Ada nggak yang naik ke surga? Agama lain, nabinya. Nggak ada. Ke surga ngapain? Nyiapin tempat buat kita. Ya, terima kasih Adrian. Ya, Tuhan berkati ya. Tepuk tangan ya buat Adrian. Nggak ada yang kuno, nggak ada yang ketinggalan zaman kalau kita bangga sama Yesus. Ya, jangan kita ngerasa bahwa gue udah keren kayak gini, anak zaman sekarang ngaku-ngaku Yesus, aduh malu ah. Jangan. Ya, jika kita berbuat demikian, artinya pengorbanan Yesus di atas kayu salib bukanlah sesuatu yang berarti bagi kita. Nggak ada artinya berarti. Karena sama semuanya. Nah, Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Harusnya itu menjadi sesuatu yang sangat berarti buat kita. Karena hanya dialah yang mau, dialah yang sanggup, dan dia yang sudah melakukan itu semua bagi kita. Ya makanya tadi saya katakan, semua agama menjadikan manusia mencari Tuhan dan menjanjikan sorga. Janji. Hanya kekristenan di mana Tuhan yang mencari manusia dan sudah menyediakan sorga. Ya, itu yang harus kita pegang. Nah, apa bukti-buktinya? Tidakkah kita melihat penggenapan nubuatan yang akhirnya terjadi? Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, satu lagi, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, catat baik, Yesaya ditulis itu di abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi 700 tahun lebih sebelum ada Yesus, sebelum zaman Masehi. Tetapi kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Hari ini kita banyak belajar ayat ya, karena semuanya sambung menyambung. Dan saya tahu pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara yang gak pernah baca firman Tuhan. Hari ini kita belajar ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan yang mulia. Yohanes ada di kitab Injil zaman Masehi. 700 tahun sebelum ini ditulis, Yesaya sudah menuliskan. 700 tahun lebih. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Kemudian Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Digenapi nubuatan Nabi. Roma 10 ayat 9, saya akan bacakan dengan cepat. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yaitu firman Tuhan yang katakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Matius 10 ayat 32 berkata demikian. Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, kata Yesus, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ya, jadi seperti yang tadi diilustrasikan, jangan pernah malu mengakui Yesus. Jangan sampai kita malu dan pada akhirnya
Bapa di surga juga malu mengakui kita sebagai anak. Saya mau bilang anak muda sekarang, kalau kita bisa bersaksi tentang Yesus, itu keren. Anak muda sekarang nggak boleh malu sama Yesus ya. Lukas 9 ayat 26. Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perbuatan dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi dia akan malu kalau kita juga malu. Makanya jangan pernah malu bersaksi tentang Kristus. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Nggak ada yang bisa datang ke Bapa pemilik surga kalau nggak lewat Yesus. Agama lain nggak ada yang berani ngomong begitu. Dengan kita mengerti ayat-ayat ini, apakah kita masih berani berkata bahwa semua agama itu sama? Hari ini merupakan peringatan hari di mana Yesus naik ke sorga. Itu artinya dia yang punya sorga. Kembali ke sorga tempat dia berasal. Dan bagi kita sebagai orang-orang pilihannya, dia sedang menyediakan tempat untuk kita semua di sorga. Nah, pilihan di tangan kita. Di mana kita ingin mengakhiri hidup kita? Where do you want to finish your life? 2 Korintus 5 ayat pertama dikatakan, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya kemah di bumi ini dibongkar, artinya tempat sementara kita dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yaitu yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Nah, tadi dikatakan bahwa di bumi kita hanya berkemah sementara. Wahyu 12 ayat 12 berkata demikian. Wahyu 12 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan bilang aku datang segera. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ingat, dia akan datang segera. Ya, karena dia sedang menyediakan tempat buat kita, dia akan datang segera. Nah, kenyataan yang harus dihadapi adalah, tadi kita sudah memahami bahwa kita di bumi ini hanya sementara. Dan ada waktunya kemah kita dibongkar. Kenyataan yang harus dihadapi, akan datang waktunya sebuah proses kehidupan kita sebagai manusia jasmani itu berakhir. Pada saat kemah kita di bumi ini dibongkar, artinya kehidupan kita sebagai manusia jasmani itu berakhir. Ditandai dengan jantung kita berhenti berdetak. Nah, di saat yang bersamaan, ini saya berikan ilustrasi, di saat yang bersamaan, pada saat jantung kita berhenti berdetak, keluarga kita dan petugas pengurus jenazah, mereka akan melaksanakan tugas-tugas mereka. Mereka akan menggantikan pakaian kita. Mereka akan memandikan kita, mendandani kita, dan mungkin menyuntik tubuh kita dengan formalin supaya tubuh kita tidak berbau sampai kita dikuburkan. Sebagian lain mungkin menggali lubang kubur kita di tempat lain. Kemudian kita akan dipanggul keluar dari rumah atau rumah duka, mengantarkan kita berikutnya ke tempat yang baru, yaitu sebuah lubang di tanah pemakaman. Orang-orang yang berdatangan datang untuk melihat. Bahkan banyak dari mereka yang izin meninggalkan pekerjaannya hanya untuk melihat hari penguburan kita. Barang-barang kita yang kita miliki mulai berpindah tangan. Mobil, motor, rumah, tas, jam tangan, perhiasan, buku-buku, handphone, sepatu, pakaian, uang, emas mungkin, surat-surat berharga, saham, sertifikat, deposito mungkin, kemudian rumah, tanah, toko, kantor, semua mulai berpindah. Karena semuanya itu tidak dibutuhkan di kehidupan berikutnya. Nggak ada yang kita bawa satupun.
Matius 6 ayat 19 mengingatkan kita. Matius 6 ayat 19 mengingatkan kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kata janganlah kamu mengumpulkan, lebih tepatnya ada terjemahan yang dari bahasa lain itu lebih jelas. Dengan kalimat jangan menumpuk bagi diri sendiri. Ya, jadi bukannya kita nggak boleh mengumpulkan harta, tetapi yang lebih jelas adalah jangan menumpuk bagi diri sendiri. Do not store up for yourself. Jangan numpuk buat dirimu sendiri. Kita mengumpulkan harta boleh karena itu bisa jadi berkat. Tetapi yang salah itu adalah menumpuk harta itu bagi diri sendiri. Store up for yourself. Ditumpuk buat diri sendiri. Nggak mau jadi berkat. Itu yang salah. Ya. Makanya dibilang kumpulkanlah bagimu harta di surga. Pada saat kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat, itu adalah cara kita mengumpulkan harta di surga juga. Nah kemudian telah lepas dari kita juga yang namanya kecantikan. Ya, yang operasi plastik udah kece-kece, akhirnya lepas juga kecantikannya. Ketampanan kita juga lepas juga. Gelar jabatan kita lepas juga. Kesehatan, otot yang kekar mungkin lepas juga. Anak, cucu, rumah, istri, suami dan lain sebagainya. Semuanya dilepaskan. Semuanya nggak ada lagi dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 14b, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini terlalu singkat. Ya, kita melihat kehidupan di dunia ini banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah keributan. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang selalu berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini hati-hati. Nah oleh karenanya dalam kehidupan ini jangan tergiur dengan hal-hal duniawi dan mengejarnya dengan begitu keras. Mengejar kedudukan, mengejar kekuasaan, kekayaan, kehormatan. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang serakah. Orang yang sombong, pelit, iri, dengki. Bahkan pendendam. Itu yang banyak terjadi. Ya walau tidak ada yang salah dengan kita mengumpulkan harta. Tetapi ingat bahwa itu bukan untuk dinikmati sendiri. Tapi untuk memberkati orang banyak. Mengumpulkan harta janganlah menjadi prioritas utama. Tapi kasihlah Tuhan Allahmu haruslah menjadi prioritas utama. Dan apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Dan kemudian jadilah berkat dengan mengasihi sesamamu. Ya, mengasihi sesamamu manusia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Maka berkat-berkat akan mengikuti kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, lakukan kebenaran dulu. Apa yang harus kita prioritaskan, kita harus mengerti. Jangan sombong dengan kekayaan kita, kecantikan kita, ketampanan kita, kepandaian kita, jabatan kita, atau popularitas kita dan sebagainya. Janganlah dengan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan sekuler maupun jabatan kerohanian di dalam rumah ibadah kita. Karena dikatakan dalam Lukas 12 ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, kita harus mengerti prioritas apa yang harus kita lakukan semasa kita hidup. Nah, ketika kita mati, nama kita pun lepas seketika. Bukan hanya tadi barang-barang, bukan hanya ketampanan, kecantikan. Ya, nama kita pun lepas. Orang-orang akan bertanya, di mana mayatnya? Mereka nggak lagi memanggil nama kita. Di mana mayatnya? Ketika mereka akan mendoakan kita di tempat ibadah, mereka akan berkata, mari kita ke arah jenazahnya. Nggak disebut namanya lagi. Mereka tidak lagi menyebutkan nama kita. Betapa cepatnya nama kita hilang. Begitu saja. Nah, demikianlah kisah sebagai manusia di bumi yang telah berakhir. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa di sisi lain, dunia tidak akan pernah berlama-lama sedih karena kematian kita. Orang yang mengenal kita, begitu tahu kita mati, mereka hanya akan mengatakan, kasihan ya. Bagi teman dan sahabat kita mungkin akan bersedih beberapa saat, atau mungkin beberapa hari. Tetapi kemudian mereka akan kembali dengan rutinitas, dengan canda tawa mereka, dengan teman-teman lainnya. Kesedihan yang paling mendalam mungkin ada di dalam keluarga kita. Mereka akan bersedih sepekan, 1-2 bulan, atau mungkin 1 tahun. Tetapi pada akhirnya, mereka akan menempatkan kita di dalam album kenangan. Mereka melanjutkan kehidupan mereka kembali seperti biasa. Segala sesuatu akan berjalan kembali seperti biasa di dalam keluarga kita. Rumah tangga, anak-anak kita, mereka akan kembali seperti biasa. Perekonomian akan terus berjalan. Pekerjaan kita akan digantikan oleh orang lain. Harta kita akan berpindah tangan kepada ahli waris. Sementara kita dengar baik, kita yang telah kembali, dikatakan kita akan dihakimi, dimintai pertanggungjawaban di akhirat, di akhirat atas segala perbuatan yang sudah kita lakukan semasa hidup di bumi. Ya, jadi semua yang tadi itu kita tinggalkan, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita menjalani kehidupan mereka seperti biasa, tetapi kita sendiri diperhadapkan di dalam tahta pengadilan, mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan disitulah kehidupan yang baru akan dimulai, yaitu alam keabadian. Dan alam keabadian ada 2, sorga yang abadi atau neraka yang kekal. Ya, Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12 dikatakan demikian. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Situlah kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Wahyu 20 ayat 15 berkata demikian. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, inilah yang menentukan kita tadi. Tema hari ini. Ya, di mana engkau akan mengakhiri hidupmu? Ya, pilihan di tangan kita mulai dari sekarang. Saya berharap jangan setiap tahun kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, tetapi kita nggak mengerti maknanya. Ngapain Tuhan capek-capek nyiapin tempat di surga buat kita, kalau kita di sini hidup semaunya kita. Ya, di sini ya, jadi segala sesuatu kita harus pertanggungjawabkan. Kehidupan yang baru itu akan dimulai, yaitu alam keabadian, sorga yang abadi atau neraka yang kekal. Nah, saya berdoa setiap kita di tempat ini,
kita tinggal di sorga yang abadi. Ya. Saya selalu ngomong kepada pengerja, kita nggak muluk-muluk punya jemaat sampai ribuan jadi mega church. Saya lebih baik punya jemaat 400-500 tapi semua bisa masuk surga, daripada punya jemaat 10.000 yang masuk surga cuma 500 gitu. Ya, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Di sini kita rindu untuk memuridkan setiap jemaat yang ada, khususnya pengerja. Ya, kita rindu bahwa mereka melakukan aktivitas pelayanan, melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Jangan sampai sia-sia suatu ketika Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Matius 13 ayat 41. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara punya telinga kan? Dengarkan firman Tuhan ini. Ya, jangan hidup kita sia-sia. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang sudah kita persiapkan saat hari akhir ketika kemah kita di bumi ini dibongkar. Kita nggak tahu saatnya. Mungkin ntar malam, mungkin ntar habis makan siang, mungkin besok, mungkin tahun depan. Nggak ada yang pernah tahu kapan kemah kita dibongkar. Bagian kita adalah persiapkan dari sekarang. Kapanpun kemah kita dibongkar, kita diterima sama Tuhan di dalam kerajaannya. Terkadang syarat mati itu tidak harus sakit dulu. Syarat mati juga nggak harus tua dulu. Persiapkanlah dengan baik karena kita tidak tahu kapan waktunya datang. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Filipi 2 ayat 14 juga mengingatkan kita, lakukanlah segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari NIC, saya rindu kumpulkanlah bagi kita harta di sorga. Karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Dan kita juga diingatkan bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Itu di 2 Korintus 5 ayat 10. Ada satu kalimat berkata demikian, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita menafkahi hidup kita dari apa yang kita dapat, tapi kita membangun kehidupan dari apa yang kita beri. Yesus mengajarkan kasih. Adakah saat ini kita sudah banyak mengasihi sesama kita, keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita, mertua kita mungkin, sahabat-sahabat kita? Apa yang kita sudah beri akhir-akhir ini buat Tuhan dan buat sesama? Coba kita introspeksi diri. Ulangan 8 ayat 18a dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, dikatakan bahwa kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan itu dari Tuhan. Kekayaan bukan bicara hanya harta atau materi. Kekayaan bicara damai sejahtera, sukacita, saudara-saudara yang rukun, kesehatan. Itu ada kekayaan. Saya tutup dengan nasihat dari firman Tuhan di Roma 12. Nasihat bagi kita semua dalam menjalani hidup ini
seiring menanti saat tiba waktunya kemah kita di bumi ini dibongkar. Roma 12 ayat 9 sampai 21 saya akan bacakan dengan cepat. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, bukan membalas, tapi berkatilah. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Allah. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11. Jadi kalau Yesus sudah menyediakan tempat di sorga buat kita, hati-hati, jangan sampai di bumi ini justru kita berbuat jahat. Karena Alkitab bilang, barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tempat terakhir kita ternyata bukan di situ. Tempat terakhir kita di tempat lain yang penuh dengan kartak gigi. Hati-hati. Ya, saya berdoa agar setiap kita mau sungguh-sungguh bertobat dengan mendekatkan diri kepadanya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, jadilah saksi Kristus. Berbuat baiklah terhadap sesama dengan penuh kasih. Bekerjalah dengan integritas yang baik supaya jadi berkat. Ya, jadi berkat buat orang banyak. Bukan hanya untuk bekerja bagi menikmati bagi diri sendiri, tapi bekerjalah supaya kita dapat berkat. Selain bagi diri sendiri juga menjadi berkat bagi orang banyak. Mari kita giat melayani tidak hanya untuk upah yang fana, tapi untuk upah yang kekal. Maka ia akan melihat Allah, kata Alkitab. Menerima keselamatan karena namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b, ayat terakhir. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, kata murid-murid Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba telah selesai berbicara. Terima kasih buat pesan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini itu boleh tertanam di setiap loh hati umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Firman-Mu itu firman yang hidup. Biarlah itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan setiap mereka. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan baik dilakukan oleh umat NIC di tempat ini. Mereka boleh menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan Tuhan. Mereka boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Sehingga sungguh pada akhirnya kami tiba di tempat di mana Engkau sediakan bagi setiap kami, yaitu sorga yang kekal bersama dengan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hamba sebagai gembala di tempat ini rindu umat Tuhan di NIC ini menjadi umat kepunyaannya Allah. Umat yang tidak pernah ditinggalkan, umat yang diberkati, yang disertai Roh Kudus, yang dimampukan dalam melangkah hari demi hari menghadapi setiap tantangan yang ada, setiap masalah yang ada. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan, dan mereka boleh melihat Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang terus melakukan mujizat di dalam setiap kehidupan mereka, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Sayangi umat-Mu di tempat ini, jagai setiap mereka, pelihara setiap mereka. Biarlah hamba boleh melihat umat NIC menjadi umat yang diberkati Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna, penjagaan-Mu yang sempurna, berkat-berkat yang melimpah, damai sejahtera, sukacita terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Sampai tiba saatnya, saat kemah mereka di bumi ini dibongkar, mereka pulang ke rumah-Mu dengan kuasa Tuhan yang penuh damai sejahtera, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Shalom NIC fam, welcome to NIC. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani bagi kita semua. Sunday service dimulai pada pukul 9.30 pagi dan setengah 12 siang. Untuk ibadah tengah minggu pada tanggal 29 Mei dan 5 Juni akan ditiadakan dan akan bertemu lagi pada hari Kamis tanggal 12 Juni pukul 7 malam. Kami berharap saudara-saudari berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Untuk perempuan-perempuan hebat di Bekasi, jangan lupa ikut ibadah Wings, Women in God's Spirit di jam 2 sore. Ibadah dilakukan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Bagi yang ingin konseling, NIC memiliki konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC yang akan diadakan jam 2 sampai jam 4 sore di minggu kedua dan minggu keempat. Selain itu, untuk saudara-saudari yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak Ibu Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian weekly news dari NIC. God bless you! Puji nama Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita semua diberkati Tuhan. Yuk kita mau kasih apresiasi dulu buat Bapak Gembala kita, yang walaupun suaranya agak serak-serak basah gitu ya, tapi dengan lantang gitu ya, menyatakan bahwa He's the only Lord Jesus Christ yang sedang menyediakan tempat buat kita di surga nanti. Amin. Dan kita doakan sama-sama biar suaranya cepat balik normal seperti biasanya gitu ya Pak Gem. Saya ingin menyapa, apakah baru ada yang baru pertama kali hadir beribadah di NIC? Boleh angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Welcome home, welcome to NIC. Luar biasa. Kakak dan adik, kami tentunya sangat senang sekali kalau belum ada tempat ibadah yang tetap. Kami tentunya senang hati bisa beribadah bersama-sama dengan kami di sini, bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Untuk ibadah tengah minggu seperti biasanya, kita ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis. Tapi di hari Kamis di tanggal 5 Juni itu diliburkan. Nah, kita akan bertemu kembali pada tanggal 12 Juni
jam 7 malam. Jangan lupa kita ketemu lagi hari Kamis jam 7 malam ya. Pada tanggal 12 Juni. Dan di tanggal yang sama kita juga ada ibadah Wings namanya ya. Ibadah wanita, Woman in God's Spirit. Mana ibu-ibu di sini kayaknya banyak banget hari ini wanita-wanitanya Tuhan. Ya, yang mungkin ada yang belum pernah datang. Tentunya kami sangat senang hati kalau ibu-ibu semua bisa bergabung, kita bisa lebih kenal lagi satu sama lain pastinya. Kita bisa saling memberkati, kita bisa saling menguatkan. Dan di hari yang sama juga, biasanya setiap minggu ya, kita ada yang namanya konseling pelepasan. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, konseling kita ada setiap minggu, tepatnya di pukul 2 siang ya Bapak Ibu ya. Nanti misalnya untuk informasi lebih lanjut gimana caranya, bisa ke lounge di luar sana. Nanti di sana ada banyak informasi tentang NIC. Dan kami juga mengingatkan ya untuk hari Minggu kita akan ketemu lagi ya untuk ibadah 1 pukul 9.30 dan ibadah 2 pukul 11.30. Dan tentunya disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Jangan lupa anak-anak kita juga dibawa supaya mereka menjadi anak-anak yang excellent, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan pukul 3 sore. Mana anak muda? Gitu ya. Yes, kita ada youth pukul 3 sore ya. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, kita ada cell group. NIC itu punya cell group tersebar di 4 lokasi, ada di Bekasi Timur, Bekasi Barat, Utara, dan Selatan. Ayo kita boleh gabung, kita menjadi satu one family ya. Di NIC kita lebih mengenal Tuhan lagi, mengenal lagi biasanya firman-firman Tuhan yang disampaikan di hari Minggu kita bahas sama-sama lagi. Jadi kita ingat terus gitu ya firman Tuhan yang kita disampaikan di gereja ini. Terima kasih, itu aja. Kita akan siapkan persembahan kita seperti biasa. Ada 2 cara memberikan persembahan, bisa lewat kris, bisa juga dengan memberikan cash. Ada amplop di depan Bapak Ibu, bisa diisi dan nanti jangan lupa untuk menaruh di tempat kotak persembahan di pintu keluar. Itu aja pengumuman dari kami. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudara, mari sama-sama kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Aku mau undang kita semua buat bangkit berdiri. Boleh kita sekali lagi memuji Tuhan bersama-sama. Yes, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
tadi berkata, kasih setiamu besar selamanya. Kita berikan aplaus yuk buat Tuhan kita yang dahsyat. Selamat datang buat yang baru pertama kali hadir di NIC. Senang kita bisa sama-sama beribadah hari ini. Inilah rumah rohani kita, NIC, welcome home. Rumah di mana kita bertumbuh secara rohani. Rumah di mana kita mempersiapkan diri sampai pada akhirnya kemah kita dibongkar. Ya, inilah rumah kita. Baik, seperti biasanya yang kita tahu bahwa di NIC ini kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat memasukkannya di amplop yang tersedia di depan kursi dan memasukkannya di kotak persembahan yang ada di arah pintu keluar, atau persembahan juga bisa dalam bentuk digital. Saya akan bacakan prinsip persembahan di NIC khususnya bagi mereka yang baru pertama hadir di gereja ini. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat, mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi. Sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan. Tapi dengan sukacita. Menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak Ibu Saudara semua. Mari saya undang setiap kita angkat tangan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum. Dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka akan dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka. Karena mereka sadar dan percaya. Mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang maha tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak Ibu Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di sorga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari, kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang pun, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati. Bahkan yang sakit pun disembuhkan Tuhan. Kandungan mereka juga diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya. Dan hidupnya selalu disayangi oleh banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus.
Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekadar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat pagi hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.